Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, mengapa gereja tidak membiarkan Hari Raya Kabar Sukacita itu berlalu begitu saja ketika sudah lewat terlalu jauh? Hari ini sudah tanggal berapa? 8 ya? 8 April. Ini dirayakan 25 Maret. Kenapa harus dipending? Ini adalah salah satu hari raya yang sangat penting untuk orang yang beriman akan Kristus. Karena kita boleh mencicipi penebusan Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitan Paskah. Tapi ini peristiwa yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kelahiran yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember, yang secara biologis juga dihitung konektivitas antara 25 Maret dan 25 Desember itu 9 bulan Yesus ada dalam kandungan Maria. Maka sebenarnya peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia itu titik tolaknya di 25 Maret atau peristiwa kabar sukacita. Memang seperti dulu yang pernah saya bilang,
Susah juga untuk mengatakan ini peristiwa sukacita ketika kita tahu Maria itu sebenarnya galau mendapat tawaran ini. Ketika malaikat Tuhan datang dan mengatakan engkau akan mengandung seorang anak, Maria terkejut karena dia tidak punya suami. Keterkejutan yang didasari oleh rasa takut juga. Apa nanti kata orang kalau tiba-tiba saya mengandung tanpa punya suami? Juga yang waktu itu dia sedang pacaran atau bertunangan dengan Yusuf juga pasti menjaga perasaan Yusuf. Bagaimana kata Yusuf? Kami tidak pernah tidur sama-sama, tapi kok saya harus sudah mengandung. Jadi secara manusiawi Maria itu sebenarnya menolak tawaran itu karena tawaran yang tidak mungkin. Tapi apa kata malaikat? Jangan takut Maria, sebab anak yang akan kau kandungi itu dari Roh Kudus. Dan memang di bagian akhir malaikat bilang apa? Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan tinggal di dalam dirimu. Maka kegalauan berubah menjadi sukacita itu karena Roh Kudus. Karena memang sukacita itu buah dari roh, bukan hasil karya manusia, apalagi hadiah dunia atau pemberian dunia. Apa itu sukacita? Nah, inilah yang perlu kita maknai. Apa itu sukacita? Dan bagaimana kita mencoba untuk menemukan sukacita itu dalam hidup? Sukacita kalau kita mau telusuri dari katanya berasal dari kata suka dan cita. Berarti sukacita artinya ketika cita-cita itu tercapai pasti kita suka. Maka orang selalu mengatakan bahwa ketika orang sukses dia pasti senang, dia pasti bahagia. Tapi apakah kesuksesan selalu memberikan kita kebahagiaan? Belum tentu juga. Kalau Mother Teresa, dia bilang hidup itu bukan untuk sukses tapi untuk setia. Karena kesuksesan tanpa kesetiaan juga tidak memberikan kebahagiaan. Banyak orang sukses dari segi bisnis, dari segi pekerjaan, sukses hebat, rumah bertingkat-tingkat, mobil berlimpah-limpah. Tapi apakah bahagia? Belum tentu. Coba tanya Sandra Dewi kan namanya sekarang, sama suaminya. Siapa itu? Moyes. Ketika mereka sudah kaya raya, apakah mereka bahagia sekarang setelah ditangkap KPK? Tanya. Maka tidak semua orang sukses itu bahagia. Tidak semua orang sukses itu bersukacita. Karena yang perlu kita maknai dari sukacita itu tentang sebuah kondisi hati yang terpaut pada Allah dan pemberian Allah. Jadi itu sebuah kasih karunia, bukan hasil perjuangan manusia. Makanya kalau bahagia Bapak Ibu, jangan mengejar kekayaan, jangan mengejar pekerjaan. Kalau mau bahagia, kejarlah kerajaan Allah, kejarlah Roh Kudus. Itu yang membuat kita bahagia. Nah, nanti kalau kita mati, apa doanya? Mohon kesuksesan bagi dia yang sudah meninggal, begitu? Tidak, mohon kebahagiaan. Siapa yang beri itu kebahagiaan? Bukan kekayaan, tapi Tuhan. Maka logikanya juga jelas. Kita kalau mau bahagia di dunia, siapa yang bisa beri kebahagiaan? Bukan kesuksesan, bukan kekayaan, bukan kehebatan, tapi Tuhan. Makanya tadi saya bilang di grup fungsionaris pastoral, ini hari raya kabar sukacita, punya level yang sama dengan hari Minggu. Kalau bisa yang datang hari ini atau sore ini bisa lebih banyak daripada nanti yang ikut misa arwah. Karena apa? Waktu kita misa arwah, kita mendoakan kebahagiaan kekal untuk yang meninggal. Tapi kamu sendiri yang masih hidup bahagia enggak? Itu pertanyaannya. Kita mendoakan orang bahagia, tapi kita bahagia enggak? Saya itu kalau setiap kali lewat di Taman Bahagia yang di perempatan ke LC itu, selalu mencuat dalam perasaan saya. Ini taman bahagia. Apakah orang bahagia kalau mampir di taman ini? Belum tentu kan? Belum tentu dia bahagia. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang diberikan dari luar atau oleh orang lain, tapi oleh kita yang membuka hati untuk membiarkan roh Tuhan menjiwai hati. Maka
Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut misa kabar sukacita, karena Anda pasti rindu kebahagiaan. Anda pasti haus sukacita. Anda boleh sukses, tapi kalau tidak bahagia kan tidak ada gunanya. Karena sukacita itu soal anugerah Allah yang dalam karunia Roh Kudus dijadikan sebagai buah kedua. Buah-buah roh itu 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera. Jadi sukacita dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli di dunia, tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya bisa dianugerahkan oleh Tuhan yang mampu mengubah kegalauan Maria menjadi sukacita. Maka tadi saya bilang, kita perlu mendefinisikan ulang sukacita dan menyadari ulang. Sukacita tidak sama dengan suka-suka. Suka-suka itu soal pilihan. Kalau saya suka nonton, ya biar, kalau suami suka nonton TV sepak bola, tapi istri suka sinetron, bisa saja dijawab, suka-suka saya kan nonton yang ini. Suka-suka itu menciptakan banyak persoalan, karena hidup dengan tidak mempertimbangkan orang lain dan pasti tidak bahagia. Orang yang hidup suka-suka pasti susah bahagia. Juga ada istilah suka duka. Ini juga suka duka, hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Juga ada istilah sukacita, suka-suka, suka duka. Kita bisa melewati suka duka menuju sukacita. Dan yang paling penting untuk kita paham bahwa sukacita dan kebahagiaan itu tidak bisa dikejar di dunia, tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya bisa diberikan oleh Allah sebagai anugerah atau kasih karunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke kita hidup untuk bahagia, bahagia di dunia, bahagia abadi. Kita tidak hidup cuma untuk sukses, karena kadang kesuksesan belum tentu memberikan kita kebahagiaan. Tapi kebahagiaan bisa membuat kita tetap enjoy walau tidak sukses. Nah, ini yang berat. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merayakan hari ulang tahun kelahiran, apa ucapannya? Happy birthday, semoga bahagia. Kenapa tidak ucapkan semoga sukses? Walaupun orang yang sudah sukses, tapi ucapannya semoga bahagia. Demikian juga dengan orang menikah, semoga bahagia. Demikian juga dengan orang merayakan ulang tahun pernikahan, semoga bahagia. Kenapa bahagia? Karena itu yang susah didapatkan di dunia, dan itu yang tidak bisa dibeli di dunia. Itu hanya bisa diberi oleh Tuhan sebagai anugerah. Dan kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan kekal. Dan memang akhirnya kita akan merindukan kebahagiaan abadi itu ketika kita sudah tidak bernafas. Kita rindu bahagia abadi. Tapi siapa yang menganugerahkan kebahagiaan abadi? Ya, Tuhan. Jadi pada akhirnya, kan habis ini kita misa untuk orang mati, pada akhirnya kita mati dan kita berdoa supaya bahagia abadi. Kembali ke, apa Anda tunggu mati baru bahagia? Saya rasa tidak. Untuk apa kita hidup kalau tidak bahagia? Maka kita mendoakan orang mati bahagia, tapi jangan lupa kita sendiri perlu bahagia. Dan di mana kita menemukan kebahagiaan, itulah mengapa perlu misa. Seringkali saya mengatakan, misa itu anugerah kebahagiaan. Apalagi dulu setiap kali habis baca Injil, pasti selalu dibilang, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita dengar sabda untuk bahagia. Setelah itu sebelum terima hosti, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita datang misa untuk bahagia. Kalau kita tahu bahwa misa itu memberikan kita bahagia, kenapa kita tidak mau datang? Jadi seringkali saya mengatakan, saya selalu berusaha untuk ada bersama Anda merayakan misa, karena saya tidak mau saya sendiri bahagia. Saya mau Anda juga bahagia. Ya, kalau berpikir egois kan, saya punya alasan untuk tidak misa sore ini. Tadi kan ada Unio di Gumri, saya bisa nginap di sana dan langsung ke Tabanan besok. Tapi saya kembali karena saya tidak ingin kebahagiaan hari ini berlalu begitu saja. Hari Raya Kabar Sukacita.
Besok juga saya akan pergi ke Tabanan untuk wawan hati. Akan kembali karena misa untuk penguburan, karena pingin yang mati juga bahagia abadi. Jadi mari kita hidup untuk berbagi kebahagiaan. Dan tidak bisa kita berbagi kebahagiaan kalau kita tidak lebih dahulu membahagiakan diri. Bapak Ibu dan para suster, sukacita yang menyelimuti Maria akhirnya terpancar ketika dia mengunjungi Elizabeth. Elizabeth yang melihat Maria berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Ada sukacita, ada kebahagiaan yang menyelimuti hati dan wajah Bunda Maria. Dan ini jugalah yang dimasukkan oleh Paus Fransiskus ketika mengajak kita orang Katolik. Orang Katolik jangan lupa berwajah bahagia, berwajah sukacita. Jangan terus menampakkan wajah seperti orang baru pulang dari kuburan, loyo, kusam, tidak ada potongan, tidak menarik untuk dilihat. Kita itu bukan mayat, kita masih manusia. Tampilkanlah wajah bahagia kepada orang, tapi tidak ada kebahagiaan tanpa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kita seperti yang mengandungi Maria. Semoga Tuhan memberkati.